Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang 8 kebebasan. Sebelum kita melanjutkan tentang 8 kebebasan ini, kembali saya ingin menyampaikan makna kebebasan yang disampaikan oleh Sang Buddha ini. Kebebasan di sini maksudnya adalah keadaan di mana kita terbebas dari 8 kondisi ketidakbebasan yang menghalangi kita dalam mempraktekkan Dharma. Jika 8 ketidakbebasan ini ada, maka sulit sekali bagi seseorang untuk mempraktekkan Dharma. Nah, di awal kita sudah membicarakan tentang 4 ketidakbebasan. Yang pertama adalah ketika suatu makhluk terlahir di neraka. Kedua, ketika suatu makhluk terlahir sebagai hantu kelaparan. Ketiga, ketika suatu makhluk terlahir sebagai binatang. Dan keempat, ketika suatu makhluk terlahir sebagai dewa yang memiliki umur yang sangat panjang. Nah, kita akan melanjutkan poin yang kelima. Yang kelima adalah ketika seseorang terlahir sebagai manusia, tapi terlahir di suatu tempat yang sangat terpencil, sebagai orang barbar, di mana hidup dengan hukum rimba yang kuat, yang paling berkuasa. Mereka saling membantai, tidak ada ajaran Dharma sama sekali. Kita tidak akan menemukan kata Dharma sedikit pun di sana. Nah, tentunya ketika seseorang terlahir di tempat terpencil, tidak ada yang menyampaikan Dharma di sana, maka mereka tidak akan bisa mengenal. Apalagi kalau mereka hidup dengan hukum rimba yang keras sekali. Tidak ada misionaris yang mengajarkan Dharma juga sampai ke tempat tersebut. Sehingga ini juga menjadi satu penghalang. Nah, bandingkan kepada diri kita yang saat ini kita terlahir di tempat yang sesuai, kondisinya mendukung Buddha Dharma dapat kita akses dengan sangat mudah. Ini merupakan satu bentuk kebebasan yang kita miliki. Kita lanjutkan ke poin yang keenam, yaitu ketika seseorang terlahir di zaman di mana tidak ada Buddha yang muncul, tidak ada ajaran yang disampaikan. Di dalam ajaran Buddha kita mengetahui ada namanya Sunya Kalpa atau kalpa kekosongan, di mana tidak ada satupun Buddha yang muncul. Di saat seperti itu, orang hidup dengan pandangan-pandangan salah. Tidak ada penuntun yang bisa membebaskan mereka dari samsara ini. Jadi pada saat seperti itu sangat tidak menguntungkan sekali. Meskipun mereka memang terlahir sebagai manusia pada saat itu, tetapi karena tidak ada Buddha yang muncul, sehingga tidak ada ajaran yang bisa ditemukan. Masa Sunya Kalpa ini bisa sangat panjang sekali. Masa kehadiran seorang Buddha itu sebenarnya sangat singkat. Bahkan ketika kita ketahui ajaran Buddha Sakyamuni ini juga tidak lama keberadaannya, sampai mungkin kurang lebih 5.000 tahun saja. Sementara masa kekosongan itu sangat panjang sekali. Jadi ketika orang terlahir sebagai manusia, di masa tidak ada Buddha yang muncul, ini merupakan kondisi yang tidak baik. Nah, kembali kita renungkan, wah betapa beruntungnya saya lahir di mana ada seorang Buddha yang muncul di dunia ini, ajarannya itu masih ada, dan kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita dengan baik pada saat ini. Apalagi kita ketahui ajaran ada yang mengajarkan Dharma juga ada, kita dapat mengakses semua ajaran-ajaran ini dengan mudah pada saat ini. Itu merupakan poin yang keenam. Yang ketujuh adalah ketika seseorang terlahir sebagai manusia, tapi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Orang ini dalam dungu, terganggu mentalnya, bisu, mungkin seperti itu ya.
terutama mengalami keterbelakangan mental. Jadi lahir sebagai manusia, ajaran ada, tapi mengalami gangguan secara mental dan juga secara fisik, sehingga dia tidak bisa punya kesempatan untuk mempelajari dharma. Kalau seseorang itu lahir dengan kondisi bodoh, ya mesti bisa belajar. Tapi kalau mengalami gangguan secara mental, ini merupakan hal yang sangat sulit sekali ya. Kayak jadinya idiot, mengganggu mentalnya, sehingga tidak paham dengan apa yang disampaikan, dharma yang disampaikan itu dia tidak mengerti, dia tidak bisa menyadari dengan baik maknanya, sehingga bahkan dengan tubuh manusianya dia tidak dapat memahami kondisi tersebut. Dan kita masuk ke yang terakhir, yakni yang nomor 8, ketika seseorang terlahir sebagai manusia, memiliki fisik yang lengkap, ada ajaran Buddha, ya, ada yang mengajarkan dharma, dapat dengan mudah diakses Buddha Dharma. Tapi orang ini memiliki pandangan-pandangan salah yang begitu kuat di dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa menerima dharma, tidak bisa ada penolakan terhadap kebenaran, karena batinnya sudah dicengkram oleh pandangan salah yang terbentuk di dalam dirinya. Ada begitu banyak sekali pandangan-pandangan salah yang membuat seseorang itu tidak dapat memahami dharma, dapat menggunakan dharma sebagai kendaraan untuk menuju pembebasan. Ya, kalau secara umum orang memiliki pandangan keliru terhadap hukum-hukum dasar yang telah diajarkan Buddha. Contoh yang paling jelas adalah orang tidak meyakini tentang kebenaran karma, contohnya. Nah, tidak ada itu hukum sebab dan akibat. Nggak ada buah dari satu perbuatan baik dan tidak ada akibat dari perbuatan jahat. Saya tidak meyakini hal tersebut. Sehingga dengan pandangan ini, orang ini menjalankan kehidupan secara sembarangan. Tidak ada itu yang namanya timbul lahir. Hidup ini cuma sekali kok. Nanti setelah mati, ya sudah selesai kehidupan ini. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada itu surga dan neraka. Ya, karena saya tidak pernah kok melihat surga dan neraka. Orang lain juga tidak ada pernah menyampaikan tentang keberadaan surga dan neraka, tidak pernah menunjukkan. Jadi saya tidak meyakini keberadaan surga dan neraka. Itu juga merupakan bagian-bagian pandangan salah yang bisa muncul dalam pikiran seseorang. Hal-hal lain yang berupa pandangan-pandangan salah itu adalah menganggap yang tidak kekal sebagai sesuatu yang kekal. Menganggap sesuatu yang tanpa diri sebagai sesuatu yang memiliki diri, mempunyai roh atau jiwa yang abadi. Menganggap kehidupan ini yang tidak sesungguhnya tidak menarik sebagai sesuatu yang sangat menarik sekali dan dilekati. Kemudian juga pandangan-pandangan salah lainnya adalah kehidupan kita ini memang sudah diciptakan oleh suatu makhluk yang ada di luar kita. Kita itu hanya menjalankan skenario yang sedang disampaikan oleh si sang pencipta. Jadi segala-galanya ditentukan oleh si pencipta ini. Jadi ada begitu banyak sekali pandangan-pandangan salah yang bisa mencengkram pikiran seseorang, sehingga dia menjadikan itu sebagai panduannya. Nah, ketika hal ini terjadi, meskipun dia terlihat sebagai manusia, kondisi fisiknya bagus, ada ajaran dharma, tapi ada penolakan terhadap dharma itu sendiri. Sehingga dia tidak dapat menggunakan permata yang begitu berharga ini untuk mengembangkan batinnya, membebaskan dirinya dari penderitaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi 8 kondisi ketidakbebasan yang menghalangi
sehingga kita akan sulit untuk mempraktekkan Dharma. Tapi kalau kita terbebas dari 8 kondisi ini, maka kita disebut memiliki kebebasan. Kembali coba kita renungkan, apakah kita sudah terbebas dari 8 kondisi ini? Kita sudah terbebas dari kelahiran di alam neraka pada saat ini, terbebas dari kelahiran sebagai hantu kelaparan, sebagai binatang kita juga terbebas. Kita juga terbebas terlahir sebagai dewa berumur panjang. Kita juga terbebas terlahir dari tempat yang terpencil atau sebagai orang barbar. Kita juga terbebas dari kondisi kita terbebas dari kondisi di mana ya kita saat ini dapat mengakses Dharma dengan mudah. Kemudian kita memiliki fisik dan batin yang baik tanpa gangguan. Dan yang terakhir adalah kita terbebas dari pandangan-pandangan salah yang ekstrim, ya, sehingga kita dapat memahami Dharma, meyakininya, dan menjadikan Dharma sebagai pandangan hidup kita. Dan dengan 8 kebebasan yang kita miliki ini merupakan suatu yang sangat berharga sekali, yang belum tentu dalam kehidupan yang akan datang kita bisa menemukannya lagi. Maka untuk itulah ketika sekarang kita memiliki 8 kebebasan ini, kita harus gunakan sebaik mungkin di dalam kehidupan kita, sehingga keberuntungan bisa kita rasakan pada kehidupan saat ini dan juga di dalam kehidupan yang akan datang. Semoga 8 kebebasan ini senantiasa menyertai kehidupan kita. Semoga kita maju di dalam Dharma. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Namo Buddhaya.